Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswaku? Semoga di dalam pandemi COVID ini kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini saya akan membawakan tentang studi literatur. Gimana sih cara memperoleh literatur untuk tugas kuliah kita ataupun untuk penelitian kita. Oke, nah teman-teman, apa itu studi literatur ya, bagaimana kita mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, atau teknik untuk kita mencari bahan penelitian kita, atau bisa juga mencari sumber-sumber tulisan yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, atau dengan kata lainnya adalah studi pustaka. Nah, mencari literatur bisa dengan dua cara, yaitu dengan perpustakaan melalui perpustakaan atau dengan internet. Nah, dalam situasi pandemi COVID ini, kita tentu mencari literatur menggunakan online, yaitu dengan internet. Tapi kalau nanti semua sudah membaik, perpustakaan itu tetap ada, dan teman-teman jangan lupain ya perpustakaan ya, karena masih ada buku-buku yang dicetak. Di dalam perpustakaan kita bisa belajar bagaimana sistem peminjaman, penyimpanan buku ya, mengetahui sistem klasifikasi buku, ya, terus nomor katalog, lalu kalau memang bisa diakses dengan komputer itu bisa memudahkan kita juga. Di sana juga kita bisa menemukan banyak ensiklopedi, kamus, research, majalah-majalah ilmiah dan sebagainya. Dan teman-teman akan mengalami juga pengalaman-pengalaman baru ya, karena setiap perpustakaan memiliki sistem penyimpanan yang atau memiliki sistem peminjaman yang berbeda-beda. Ya. Tapi sudah banyak juga yang menyimpan buku dengan format digital, ya. Dan kalau kita membaca buku, kita juga ada teknik-teknik yang teman-teman harus pahami, yaitu pertama kita lihat judulnya dulu, apa sih yang mau kita cari, lalu kita lihat daftar isinya, lalu kita mulai mencari subbab atau topik yang akan kita butuhkan. Nah, lalu kita lanjut ke teknik membaca. Teknik membaca itu ada dua cara, yaitu dengan skimming dan scanning. Selama ini teman-teman udah melakukan teknik membaca dengan cara seperti apa? Nah, yang tadi tidak ikut kuliah bisa lihat apa itu skimming dan scanning, atau sudahkah kita menggunakan teknik ini, atau kita belum menggunakan teknik apapun dalam membaca buku. Oke, ada satu istilah namanya skimming, yaitu memiliki arti sekilas. Kita baca sekilas, tapi kita gunakan skimming ini untuk menemukan ide utama ya dari secara keseluruhan buku tersebut. Nah, jadi kita tuh nggak baca kata per kata, ya, tapi kita melihat pokok pikiran. Nah, ini kira-kira membacanya tuh 3-4 kali lipat dari membaca biasa. Lalu yang kedua adalah teknik scanning. Ya, teknik scanning ini kita untuk mendapatkan informasi spesifik secara tepat dari buku. Nah, jadi tapi ini kalau kita udah tahu nih kita mau cari apa, sehingga kita fokus pada isi buku yang spesifik. Nah, mata kita tuh cepat gitu ya, mencari kata, kalimat yang kita butuhkan. Dan ini teknik skimming ya, kita baca dari judul dulu, subjudul ya, untuk mengetahui ide utamanya. Hindari membaca kata demi kata ya. Bila diperlukan, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Nah, biasanya di paragraf akhir itu kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan. Kita perhatikan juga ilustrasi dari gambar, foto, ya, supaya kita lebih memahami isi bacaan. Nah, setelah itu
selesai kita pahami dulu, kita bisa sambil tulis ya. Lalu yang kedua dengan teknik scanning ya, kita perhatikan urutan kayak angka, huruf, langkah selanjutnya dan sebagainya. Perhatikan juga yang dicetak tebal, miring atau yang dicetak berbeda dari tulisan lainnya. Ya, kadang si penulis juga ada kata kunci dalam setiap paragrafnya. Nah, tadi kita mencari literatur dari perpus ya, teknik membaca buku. Lalu teknik yang kedua adalah dari internet. Nah, itu yang kita lakukan sekarang dengan kuliah Zoom juga ya, di mana ini membantu kita sekali ya. Yang kedua, di dalam pencarian internet itu, literatur dengan internet juga ada teknik-tekniknya. Nah, ini diantaranya ya, yang pertama dengan cara filterisasi dengan simbol matematika, lalu dengan host searching, dengan URL searching, tipe file dengan judul, mencari buku referensi elektronik atau e-book, atau dengan gambar audio dan video simulasi. Nah, dengan filter simbol matematika, teman-teman harus tahu apa itu menggunakan plus, minus, dan tanda petik. Ya. Tanda plus itu artinya hampir sama dengan kata dan. Contoh, kesehatan plus masyarakat. Artinya semua tulisan yang mengandung arti kesehatan dan masyarakat, dia akan keluar. Nah, kalau minus, ini artinya sama dengan pengecualian. Ya, contoh, kata sakit tapi bukan jiwa. Ya, bukannya ini ya, kata sakit tapi nggak berdarah, bukan, itu sakit hati. Tapi kalau ini kata sakit tapi bukan jiwa, artinya sakit kecuali jiwa. Nah, akan keluar semua literasi yang ada topik sakit kecuali sakit jiwa, dan dia tidak akan keluar. Tetapi ada lagi tanda petik. Tanda petik ini adalah biasanya digunakan untuk dua kata yang mengandung satu arti. Contoh, rumah sakit. Jadi kalau cuma rumah dia nggak keluar, sakit nggak keluar. Tapi kalau rumah sakit pakai tanda petik dia akan keluar. Ya. Terus contohnya lagi yang ini. Pemanfaatan plus pelayanan kesehatan plus Indonesia minus poliklinik. Apa artinya? Jadi ini kita artinya kita mencari literatur pemanfaatan pelayanan kesehatan di Indonesia kecuali di poliklinik. Artinya pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dia akan keluar. Tapi kalau yang ada polikliniknya, dia tidak keluar. Oke. Contoh kita mau cari lagi ini berdasarkan host ya, sejarah Stikim. Nah, ya, kita carinya udah tahu nih, host stikim.ac.id. Atau kita mau mencari tentang artikel kesehatan masyarakat, hostnya Edu, kita udah tahu. Atau berdasarkan alamat websitenya, ya kita mau mencari tentang exploration. Ini juga kita udah tahu. Atau misalnya berdasarkan tipe filenya, ilmu kesehatan masyarakat file type PPT, akan keluar tuh file yang semuanya PowerPoint. Kita mau cari PDF, Word, nah itu tergantung kita kebutuhannya apa. Terus berdasarkan title atau judul, kita bisa menggunakan kata kunci. Nah, karena kita dalam literatur itu paling nggak 5 tahun terakhir, cari juga berdasarkan tahunnya. Ya. Jadi biar yang tahun di luar itu tidak ikut keluar. Ya. Lalu mencari berdasarkan elektronik buku. Apa judulnya, lalu kita bisa list e-book, nanti dia akan keluar. Atau yang berdasarkan video, ya, audio, gambar. Nah ini kita bisa bikin juga apa judulnya plus VCD. Oke. Kita pasti sudah tahu apa itu dampak positif dan dampak negatif penggunaan dengan internet ya, sehingga kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kita terpapar oleh dampak negatif. Jadi fokus kita akan beralih, kita jadi
kena dampak pornografi, penipuan, atau malah jadi belanja online dan penjudian ya. Itu harus hati-hati ya mahasiswa. Nah, di sini juga ada literatur yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk mendapatkan artikel ilmiah yang baik, yang berkualitas ya. Contohnya, misalnya kalau teman-teman cari apa aja di Google itu pasti keluar. Tetapi ini tidak terfilter dengan baik. Di dalam Google itu semua ada, tapi tidak terfilter ya. Nah, sehingga tidak ada juga batasan jurnal artikelnya ya. Ibarat kata ini pasar tumpah ruah ya, cari apa aja ada gitu ya. Nah, tetapi kita mulai lebih spesifik lagi nih, agak lebih baik nih. Kita bisa cari di Google Scholar ya. Nah, dari Google Scholar kita cari lagi yang lebih bagus lagi, bisa cari dengan menggunakan PubMed ya. Contoh, kita mau mencari literatur tentang breast cancer management in developing countries. Artikel-artikel ilmiah kalau di Google itu hingga 119 juta citation yang bisa kita dapetin, dan ini tidak terfilter. Nah, yang bagus, yang jelek kita harus cari-cari lagi. Tapi coba kita cari di Google Scholar, tentang breast cancer management in developing countries ini ada 716.000 citation. Ya, lebih sedikit lagi itu udah difilter. Tapi kita kalau cari di PubMed dapat lagi, udah difilter lagi, hanya ada 192 citation. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan PubMed ya, agar kita mendapatkan artikel-artikel ilmiah yang berkualitas. Dimana tugas-tugas kuliah dan untuk bahan penelitian teman-teman membutuhkan literasi atau membutuhkan citasi dari jurnal-jurnal ya internasional khususnya, dimana teman-teman paham ya bahwa untuk membuat sebuah karya ilmiah sekarang kita sudah diarahkan 60% menggunakan jurnal ilmiah dan 40% buku. Itu artinya teman-teman mulai sekarang teruslah membaca jurnal-jurnal penelitian yang berkualitas untuk membantu tulisan kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.